Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik, teman-teman. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Lie Down. Minta dibahas soal Blogtopia. Oke, ini koin baru ya. Blogtopia ini merupakan sebuah koin atau token di mana proyeknya itu adalah membangun NFT dan juga dunia metaverse. Metaverse terdesentralisasi yang didukung dan dibangun di atas Polygon. Ini merupakan sebuah virtual desentralisasi yang terdiri dari 21 level. Oh, menarik ya. Kita akan lihat langsung dari proyeknya aja. Jadi ini adalah proyek daripada metaverse yang mereka bangun, di mana di sini teman-teman bisa membeli tanah. Beli tanah, become virtual landlord to some the largest project in crypto. Ada APY sekitar 10%, garansi seumur hidup. Ini jaringan ataupun ya yang akan mereka bangun teman-teman. Rencananya bikin kota di dunia metaverse. Wih keren ya. Semacam reality, pasti virtual reality gitu. Dan ya ini ya namanya video ya teman-teman. Bikin sebagus apapun juga bisa aja. Kalau kita lihat sih dari projectnya ini merupakan project metaverse yang memang sempat booming kemarin. Jadi dia mengintroduce project yang mereka bangun. Ini ada gimana caranya kita membangun di dunia NFT, itu bisa melakukan pencarian di OpenSea. Teman-teman bisa beli mungkin NFT-nya di sini. Ya, semacam itulah teman-teman. Jadi ini masih berupa konsep. Yang namanya dunia metaverse itu rata-rata kebanyakan konsep ya. Yang mungkin udah bisa dibikin itu kayak projectnya Decentraland sama Sandbox itu baru sudah. Kalau untuk ini project dari Blocktopia ini menurut saya sih belum ya. Belum mereka bikin teman-teman. Artinya dunia yang seperti yang mereka gambarkan ini belum ada. Ini masih berupa konseptual saja. Coba kita cek yang live now. Ini kita bisa konekkan dia sama kita punya wallet. Di sini ada agreement apa ya? Kita agree aja. Ini aku disuruh login dulu nih di wallet daripada gini, tapi nggak bisa login. Oh ini dia. Coba kita masukkan password up, bener nggak ya? Kita coba masuk, got it, kemudian approve. Oke, kita switch network, kemudian accept aja, langsung accept. Kita coba beli metaverse, beli tanah di dunia metaverse. Apa ini? Privacy, centang aja mungkin ya, centang, dicentang juga. Udah sih, ini udah connect ya. Enable NFT auto detection. Ini apa lagi? Belum bisa di agree nih. Oh, kita harus scroll ke bawah mungkin. Nah, ini kita udah bisa agree. Nah, di sini mungkin kita bisa beli blok-blok apa gitu, teman-teman. Coba kita klik ini blok. Oke. Ini nggak bisa diklik apa lagi. Kita cuma bisa lihat ini doang. Konsepnya belum jadi ya, belum belum rampung ya untuk proyeknya sepertinya. Itu aja. Mungkin kita langsung cek dia di bagian kepemilikan walletnya, teman-teman. Jadi berita terbaru untuk eh, blok ini ya, koin atau token blok, Blocktopia itu mereka baru aja announce soal burning yang mereka lakukan. 40% burning yang sudah dilakukan, teman-teman. Dari total supply, kalau kita lihat dia punya total supply sekitar berapa ini? Maksimum supply-nya ada kisaran 200 miliar koin, sementara yang beredar di market hanya 17 miliar saja. Nggak terlalu banyak ya. Em, kita balik lagi ke Polygon Scan. Di sini kita bisa temukan 41% sudah di burn, masuk ke dead wallet. Terus sisanya ini ada kepemilikan besar 33%. Saya nggak tahu ini siapa. Tapi ini adalah devnya atau developernya atau apa ya, bandarnya lah kita bilang. Bandarnya kalau kita lihat dari info, kita nggak bisa cek seperti apa analisanya ya. Nah, ini kita masuk ke analisanya. Bandarnya ternyata melakukan akumulasi itu di 24 Maret
di 22 Mei itu dia melakukan pembelian loh teman-teman untuk koinnya. Jadi harusnya sih ada peningkatan jumlah kepemilikan koin yang dia punya. Ini menarik nih, biasanya bandar pada jualan tapi ini bandarnya malah melakukan akumulasi. Oke, mungkin itu sebuah pertanda bagus, bisa dibilang seperti itu untuk sementara ini. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan holder yang lain, kita cek ya kepemilikan yang nomor 3 ini seperti apa. Ini kita lihat dari chartnya, itu dia melakukan distribusi barang dari 3 November 2021 dan dijual terus sampai hari ini di 22 Mei, teman-teman. Dia terus jualan secara besaran ya, besar-besaran nih teman-teman. Dari sebelumnya dia punya sekitar 30 miliar, sekarang cuma sisa 18 saja. Jadi lumayan cukup besar jumlah koin yang dijual oleh kepemilikan nomor 3. Kemudian kita cek kepemilikan nomor 4. Nah, dari data-data ini nanti kita kurang lebih akan bisa menemukan nih apakah whales-nya itu pada jualan atau mereka justru melakukan akumulasi. Kalau kita lihat dari sini juga wallet nomor 4 juga melakukan distribusi barang secara terus-menerus. Satu lagi nih, kita cek yang nomor 5 karena dia punya kepemilikan sekitar 4,2%, cukup besar juga. Ini juga kurang lebih sama ya, dia buang barang juga di kisaran 22 Mei. Oke, jadi kesimpulannya adalah satu wallet address ini nomor 2 itu melakukan akumulasi, sementara yang 3 itu melakukan penjualan. Nah, ini siapa yang menang nih? Ini gambaran project yang akan mereka bangun ke depannya, teman-teman. Cuman sekarang masih belum jadi ya. Project daripada BlockFi ini belum selesai dan mereka tetap update kok di Twitter mereka. Sementara sih yang di-announce itu kebanyakan burning coin ya, burning coin, di bawahnya juga burning coin. Ya, itulah. Ini udah kita bahas juga tadi. Sekarang kita masuk ke pembahasan chart harganya aja. Blocktopia ketika awal listing di KuCoin itu langsung meroket harganya di 21 Oktober, harganya naik signifikan. Tapi setelah itu sayang sekali market masuk ke bear market ya teman-teman. Dan harga dari Blocktopia juga kurang lebih mengalami penurunan. Dan penurunan yang sudah terjadi itu kisaran 98%, jadi cukup dalam juga. Sekarang kita akan coba lihat dari support dan resistance-nya seperti apa untuk project ini. Ini kita bisa gambar sebagai, nah ini kita gambar sebagai support. Di sini ada support atau bottom line harga paling murahnya dia. Kemudian di sini juga bisa kita bilang sebagai resistance. Terus di sini adalah resistance juga. Nah, dari sini kita udah dapat gambaran sih sebenarnya BlockFi ini bakalan kemana. Kalau kita perhatikan di time frame daily, ini cukup clear. Dalam semingguan terakhir itu mengalami ngepam teman-teman. Ngepam lumayan signifikan ya, lumayan tinggi kalau kita naik. Kalau kita cek kenaikannya sekitar 30%. Cuman sayang sekali tidak ditunjang sama volume smart money yang meningkat. Jadi bisa dibilang kenaikan yang terjadi kemarin itu adalah sebuah manipulasi saja dari whales. Kemudian untuk harganya sekarang dia masih cenderung stabil. Menurut saya dia masih stabil di kisaran support juga di sini. Jadi ini bisa dibilang level support di kisaran 0,0019, which is ya nggak jelek-jelek amat lah. Kalau menurut saya sih melihat kondisi daripada BlockFi ini kayaknya dia kurang asupan volume ya. Volumenya turun 21%. Kalau kita lihat juga dari exchange-nya dia hanya listing di KuCoin, Gate.io, OKX. Tapi yang paling banyak sih diperdagangkan di KuCoin serta Gate.io. Sama BitGet lagi satu. Oh oke, menarik juga sih sebenarnya proyek ini kalau dia bisa listing di exchange besar ya. Karena itu akan meningkatkan jumlah daripada mereka punya volume. Blok Blocktopia, Blocktopia, apakah dia ada potensi buat reversal? Menurut saya masih ada. Kalau melihat dari pergerakan harganya yang seperti sekarang ini, mungkin kelihatannya agak kurang meyakinkan. Cuma kalau menurut saya sih, dari Blocktopia ini momentumnya biasanya ketika memang ada sesuatu yang men-trigger. Kemarin ada event burn, ternyata nggak cukup ngangkat ya harganya. Padahal kalau kita perhatikan dari supply-nya aja, itu cuma 9% loh yang beredar. Ini kan sangat-sangat kecil ya. Jadi menurut saya ya lebih mudah lah untuk whales ngepam, apalagi kapitalisasi pasarnya cuma sekitar 532 miliar
saja, miliar rupiah lagi. Jadi nggak terlalu susah sih buat Wheels mau ngepam. Tapi cuman apakah Wheels-nya mau ngepam? Nah itu yang jadi pertanyaan. Apakah Wheels-nya tertarik sih nih ngepam koin ini atau enggak? Sementara dia berada di level support, ekspektasi kita adalah harganya growth ya ke depannya teman-teman, apalagi kalau Bitcoin memang menunjukkan tanda-tanda positif. Sementara setelah kita lihat dari closing time frame weekly tadi pagi itu positif, dari closing satu hari Bitcoin juga positif, dari MACD pun dia sudah bikin yang namanya golden cross, which is sinyal buy sebenarnya, dan kalau kita pantau dari indikator Loken menunjukkan smart money-nya naik. BTC Dominance perlahan-lahan koreksi meskipun sempat naik ya, ini kayaknya udah mulai tanda-tanda naik lagi nih BTC Dominance. Jadi itu buat BlockFi ya, semoga kalau Bitcoinnya memang dapat momentum buat naik, dia juga ikut ke bagian naiknya teman-teman. Harapannya bisa masuk langsung ke level target di kisaran 0,0028 dolar. Kalau bisa lebih kuat lagi ya bagus banget. Kalau bisa naik sampai 0,004 dolar. Gitu aja buat project BlockFi. Semoga ada update terbaru. Nggak cuma soal burn coin aja, tapi ada project-project yang mereka benar-benar kerjain. Gitu kalau secara money flow, secara fundamental saya agak ragu ya, teman-teman. Cuma kalau secara money flow karena supply-nya yang sangat sedikit di market dan juga wheels-nya juga masih pegang barang kalau kita lihat tadi ya mungkin aja ada potensi buat dipump. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andri, makasih.